Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Arek Prodi Administrasi Publik Umsida. Kali ini kita kedatangan tamu. Mbak, boleh diperkenalkan diri? Nama saya Alma Ida, saya dari Prodi Administrasi Publik angkatan 2019. Di sini wisuda dong? Iya dong. Oke. Kalau boleh tahu wisudanya tanggal berapa, Mbak? Tanggal 16 November. Sudah nyiapin baju belum? Sudah. Make up jangan lupa. Kalau bisa sekarang fotografer bawa, Mbak. Iya, Biar rame pasti. itu sekalian ya kan. Oke. Oke nih, Mbak. Kalau boleh tahu menurut Mbak Alma ya, menurut Mbak Alma nih, prodi administrasi publik itu prodi seperti apa sih? Menurut saya Prodi Administrasi Publik itu prodi yang pembelajarannya itu universal gitu ya, lebih ke kebijakan. Yang saya kira tuh awalnya itu kayak tentang admin aja, mempelajari admin aja, ternyata itu lebih luas lagi tentang pemerintahan, instansi, dan lain-lain. Jadi lebih universal ya, administrasi publik itu jadi lebih ke nggak hanya melulu di pemerintahan pusat aja, tapi sampai desa juga dikasihkan. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Alma ini masuk di prodi administrasi publik gimana nih ceritanya? Awal mula Mbak Alma memilih kuliah di prodi administrasi publik Umsida. Jadi dulu itu awal saya memilih administrasi publik itu karena dorongan dari keluarga, saran dari keluarga. Yang awalnya itu saya kurang suka, tapi dengan seiringnya waktu saya jalanin, ternyata itu ada beberapa mata kuliah yang relate sama pekerjaan saya. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih pekerjaannya Mbak Alma ini? Saya kerja di notaris. Jadi kan kalau di notaris kan ada tentang perpajakan juga. Jadi itu di administrasi publik juga ada mata kuliah tentang administrasi perpajakan. Jadi itu kurang lebih saya sudah tahu. Terus juga ada kebijakan tanah ya Mbak. Iya. Soalnya ada teori pembangunan, juga ada macam-macam. Terus kan juga ada hukum AN juga kan ya. Oke. Kalau Mbak Alma nih, Mbak Alma, siapa yo dosen favoritnya Mbak Alma selama kuliah? Dosen favorit saya Bapak Hendra Sukmana. Itu sekprodi tertampan dan sekprodi tertampan gitu se-Umsida Raya, apalagi di prodi AP teman-teman. Kenapa Mbak kok Mbak Alma suka sama favorit nih, dosen favoritnya Pak Hendra? Karena beliau itu kalau ngajar enakan gitu Mbak, orangnya lebih sabar. Terus beliau juga yang membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi. Oke, jadi dosen pembimbingnya ya. Oke. Makanya jadi dosen favorit, ternyata sebagai dosen pembimbing teman-teman. Oke Mbak Alma, kalau boleh tahu nih, jurnal kan Mbak Alma sudah nih ya, Ya. artikel atau jurnal. Kalau boleh tahu kemarin Mbak Alma ambil di mana studi kasusnya? Saya kemarin penelitiannya di Balai PMKS Sidoarjo. Kalau boleh tahu mengenai apa ya Mbak? Mengenai penyandang psikotik, judulnya ya, Iya. tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS Sidoarjo dalam penyandang psikotik. Oke. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Alma kok memilih judul tersebut, terus lokasi penelitiannya di situ, kenapa? Saya memilih judul tersebut karena saya tertarik. Sebelumnya saya sudah pernah observasi, kemudian saya lebih tertarik lagi untuk melakukan observasi di tempat tersebut. Karena jarang-jarang yang ada yang melakukan penelitian tentang penyandang psikotik. Benar. Jadi kayak nyari yang lain. Iya. Gitu ya, Mbak ya. Oke. Dan ternyata Mbak Alma juga bisa ngebuktiin bahwa tugas akhirnya tuh diselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan buktinya Mbak Alma bulan depan sudah bisa ikut wisuda. Oke. Selama masa penelitian nih Mbak, ada nggak kesulitan yang Mbak Alma rasa ketika selama masa itu ya, pengambilan data, proses penulisan sampai ACC semua nih Mbak? Alhamdulillah nggak ada sih Mbak, lancar. Karena pihak informasi dari balai tersebut juga orangnya gampang
jadi ambil data-datanya juga enak ya, alhamdulillah kayak gitu. Jadi makanya bisa lulus tepat waktu. Tapi harus tetap semangat ya Mbak. Lah meskipun nanti data gampang, terus dosen pembimbing ACC, tapi nggak dikerjakan juga sama aja ya kan lah. Kan jadi harus ada tetap semangat, terus berdoa itu wajib. Soalnya doa biar narasumbernya bisa ditemui, bisa memberikan data ya Mbak ya. Kalau boleh tahu berapa lama sih yang Mbak Alma butuhin, mulai dari pengajuan judul, terus ke pengambilan data, terus proses penulisan sampai habis lah, sampai selesai semua ujian? Sekitar 3-4 bulanan. Ya, cukup ekspres juga ya dari soalnya Mbak Alma juga kondisinya juga kerja, terus juga apa itu namanya ngambil data, terus masih nulis. Sulit gak sih Mbak bagi waktunya? Bagi waktunya enggak sih Mbak, soalnya ada beberapa informan itu bisa tanya lewat WA. Jadi nggak harus pergi ke sana ya. Jadi gimana caranya kita itu membangun komunikasi yang baik, ya kan? Intinya itu membangun komunikasi yang baik dengan narasumber kita atau yang akan kita gali datanya, gitu teman-teman. Oke. Ada nggak pengalaman yang Mbak Alma ingat ketika Mbak Alma penggalian data atau ketika observasi yang Mbak Alma ingat banget? Ada. Itu waktu observasi kan saya wawancara ke penyandang psikotiknya. Kan penyandang psikotik lebih ke orang yang gangguan mental sama jiwa gitu. Itu kalau saya tanya A, jawabannya itu B, beda gitu. Jadi kayak nggak nyambung ya. Lebih nggak nyambung nih, bingung sendiri gitu. Ada nggak ngerasa takut, ih kok gini ya, apa ya? Pastinya takut, nggak takut kayak diapain. Iya ya kan, takut berbuat ya benar paham. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Alma itu duluan kerja apa kuliah? Duluan kerja. Iya. Jadi sebelum kuliah itu memang Mbak Alma sudah kerja di notaris tersebut? Iya. Oke, ketika kerja Mbak Alma ternyata ada ketemu nih yang agak cocok ya kan? Bosan nggak sih Mbak kuliah di kelas gitu? Kalau di prodi AP ya? Enggak juga. Karena ada beberapa dosen yang memiliki metode pembelajaran tersendiri. Jadi misal ada dosen A yang ngadain metode pembelajaran debat gitu, jadi masih suatu permasalahan, jadi teman-teman ada yang pro sama kontra gitu. Jadi nanti sama-sama mencari jalan keluar gitu ya. Oke, jadi kayak kita itu belajar gimana menyelesaikan suatu masalah dengan suatu kebijakan gitu ya Mbak. Oke, terus apa sih yang Mbak Alma dapat ketika Mbak Alma sudah ngerasa oke, sekarang aku udah selesai semua di prodi AP? Apa sih yang Mbak Alma dapat ilmunya? Jadi tahu tentang administrasi publik itu nggak melulu tentang ke pemerintahan, ternyata juga ke desa-desa juga, ke instansi, dan ternyata itu di administrasi publik juga ada hukum gitu Mbak. Jadi aku baru tahu juga itu. Kalau itu masuk lingkupnya ranah administrasi publik. Oke nih Mbak, pesan atau kesan yang Mbak Alma sampaikan buat teman-teman semua apa ini? Tetap semangat untuk teman-teman yang udah di semester akhir, kerjain skripsinya tepat waktu, karena untuk mengurangi beban orang tua, beban diri sendiri juga, pokoknya tetap semangat. Oke, tuh teman-teman, beberapa ilmu baru atau informasi baru dari Mbak Alma yang udah kita dengerin dari tadi. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.